Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhtiar Nurul Azizah, perwakilan dari kelompok B12 akan menjelaskan terkait granulasi kering. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya, Ikhtiar Nurul Azizah, Ulfa Khairunisa, Faradita Zahra, Vina Agustia, Anastia Devi, Ibu Ekaristi, dan Alfa Triyuga. Di video kali ini, kami akan menjelaskan dimulai dari teori singkat, prosedur pembuatan, perbedaan formula, perhitungan, hasil evaluasi resep 1 sampai resep 4, pembahasan, dan kesimpulan resep. Yang pertama, teori singkat. Granulasi kering merupakan proses pembentukan granul dengan cara menekan kompak atau lempengan yang tidak berbentuk baik, kemudian digiling dan diayak hingga diperoleh granul dengan ukuran partikel yang diinginkan. Prinsip dari metode ini adalah membuat granul secara mekanis tanpa bantuan bahan pengikat dan cairan pengikat, melainkan memanfaatkan daya gempa mesin. Metode granulasi kering sering digunakan apabila zat aktif yang digunakan dalam formulasi bersifat termolabil atau sensitif terhadap lembab dan panas, serta memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang relatif buruk, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan sifat alir dan atau kemampuan gempa massa cetak tablet. Selanjutnya, prosedur pembuatan tablet metode granulasi kering. Pertama-tama, disiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, zat aktif dan eksipien dihaluskan, lalu dicampur semua zat aktif dan eksipien, campuran serbuk dikempa. Pengempaan menggunakan mesin plugging. Selanjutnya, granul yang terbentuk diayak menggunakan ayakan nomor 16-20. Dilakukan evaluasi granul, lalu granul disatukan dan dicampur dengan fasa luar. Selanjutnya dilakukan evaluasi IPC. Selanjutnya, massa gempa dikempa menjadi tablet, lalu dilakukan evaluasi tablet. Yang ketiga, ada perbedaan dari formula. Berikut dilampirkan tabel perbedaan formula pada resep 1, resep 2, resep 3, dan resep 4. Pada metode granulasi kering ini, terdapat 4 resep yang memiliki beberapa perbedaan, yaitu pada resep 1, resep 2, dan 3 digunakan bahan penghancur atau disintegran menggunakan amilum kering yang sama, yaitu 10%, sedangkan untuk resep 4 digunakan Avisel pH sebesar 3%. Amilum kering merupakan serbuk habur berwarna putih, tidak berbau, dan memiliki rasa agak manis, tidak larut dalam air dingin dan etanol. Amilum kering pada resep digunakan sebagai bahan penghancur dikarenakan amilum dapat cepat kontak dengan cairan yang berada di lambung, sehingga mudah untuk terdisintegrasi dan akan langsung melepaskan zat aktif yang terdapat pada tablet. Sedangkan Avisel merupakan bahan tambahan atau eksipien yang digunakan sebagai penghancur, di mana Avisel ini memiliki sifat yang hidrofilik, sehingga ketika kontak dengan air akan memfasilitasi masuknya air ke dalam tablet. Nah, dengan adanya air yang masuk akan menyebabkan tablet mengembang dan menimbulkan tablet yang akan hancur. Lalu perbedaan berikutnya yaitu pada resep 1 dan resep 2 menggunakan bahan pengikat PEG 6000, dengan resep 1 menggunakan PEG 8% dan resep 2 PEG 5%. Untuk resep ketiga dan keempat menggunakan PVP 5% sebagai bahan pengikat. PEG 6000 merupakan serbuk putih licin, praktis tidak berbau, dan tidak berasa memiliki kelarutan yang mudah larut dalam air, etanol, dan dalam kloroform, serta praktis tidak larut dalam eter. PEG digunakan sebagai bahan pengikat yang akan mempengaruhi mutu fisik dari suatu tablet yang meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Sedangkan PVP merupakan serbuk putih atau putih kekuningan yang memiliki bau lemah dan higroskopik. Selain itu, memiliki kelarutan yang mudah larut dalam air dan etanol. PVP digunakan sebagai bahan pengikat yang berfungsi sebagai bahan pengikat di mana akan menghasilkan granul yang memiliki sifat alir yang baik, di mana PVP mampu meningkatkan gaya tarik-menarik antar partikel yang akan membentuk massa padatnya yang lebih kompak. Selanjutnya, perhitungan resep 1 sampai resep keempat terlampir.
Selanjutnya dilakukan evaluasi granul. Pada evaluasi granul, dilakukan 4 kali uji. Di antaranya, uji granulometri, uji kecepatan alir, uji kadar mampat, dan bobot jenis. Yang pertama, uji granulometri memiliki syarat memiliki kurva distribusi yang normal, dengan banyak serbuk yang homogen ukurannya. Berdasarkan hasil pengamatan, untuk resep 1 dan resep 2, kurva menunjukkan jika distribusi granul tidak baik, dikarenakan kurva memiliki grafik yang naik turun. Pada resep 3 dan resep 4, kurva menunjukkan bahwa distribusi granul berjalan normal. Dapat disimpulkan bahwa pada resep 1 dan resep 2 tidak memenuhi syarat, sedangkan pada resep 4 dan resep 3 memenuhi syarat. Yang kedua, dilakukan uji kecepatan alir dengan syarat aliran granul yang baik apabila lebih dari 4 gram per second. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa resep 1, resep 2, resep 3, resep 4 memiliki kecepatan alir granul yang baik. Dengan rata-rata pada resep 1, 27,3 gram per second, pada resep 2, 12,6 gram per second, pada resep 3, 30 gram per second, dan pada resep 4, 44,3 gram per second. Yang ketiga, dilakukan uji kadar mampat dengan syarat hubungan persen T dan sifat alir yaitu untuk 5-15% adalah baik sekali, untuk 12-16% cukup baik, untuk 18-21% agak baik. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pada resep 1, 3, dan 4 memiliki sifat alir yang baik sekali. Pada resep 2, memiliki sifat alir yang agak baik. Dengan persen T untuk resep 1 sebesar 11,54%, pada resep 2, 21,42%, pada resep 3, 7,63%, dan pada resep 4, 5,06%. Terakhir, dilakukan uji bobot jenis. Memiliki syarat penetapan kompres berdasarkan bobot jenis ruah dan mampat. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa semua resep memenuhi syarat. Dengan bobot jenis ruah pada resep 1 0,7 gram per mili, dengan kadar mampat 0,791 gram per mili, resep 2 BJ ruah 0,679 gram per mili, dengan BJ mampat 0,865 gram per mili, pada resep 3 BJ ruah 0,714 gram per mili, dengan kadar BJ mampat 0,77 gram per mili, pada resep 4 BJ ruah 0,75 gram per mili, dan kadar mampat 0,79 gram per mili. Evaluasi yang kedua adalah evaluasi tablet. Dilakukan 5 jenis uji, yaitu uji variabilitas, uji waktu hancur, keseragaman ukuran, kekerasan tablet, keseragaman bobot. Yang pertama, uji variabilitas memiliki syarat kehilangan bobot tidak boleh lebih dari 1%. Berdasarkan hasil pengamatan, resep 1 memiliki variabilitas 2,0085%, pada resep 2 1,067%, pada resep 3 0,763%, dan pada resep 4 0,305%. Dapat disimpulkan bahwa resep 1 dan resep 2 tidak memenuhi syarat, sedangkan pada resep 4 dan resep 3 memenuhi syarat. Selanjutnya, dilakukan uji waktu hancur, memiliki syarat tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa keempat resep memenuhi syarat. Selanjutnya, uji keseragaman ukuran memiliki syarat menurut Farmakopeia Indonesia 3, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Pada resep 1, memiliki rata-rata diameter 0,8 cm dengan rata-rata tebal 0,71 cm. Resep 2 memiliki rata-rata 0,62 cm dengan rata-rata tebal 0,43 cm. Pada resep 3, memiliki rata-rata diameter 0,722 cm dengan rata-rata tebal 0,4 cm. Dan pada resep 4, memiliki rata-rata diameter 0,853 cm dan rata-rata tebal sebesar 0,56 cm. Dapat disimpulkan berdasarkan
keempat resep untuk uji keseragaman ukuran memenuhi syarat. Selanjutnya adalah uji kekerasan tablet. Memiliki syarat, biasanya tablet oral memiliki kekerasan sebesar 4-10 kg. Berdasarkan hasil pengamatan, untuk resep 1 memiliki rata-rata kekerasan sebesar 6,28 kg, resep 2 rata-rata kekerasan 4,74 kg, resep 3 5,675 kg, dan resep 4 sebesar 5,27 kg. Dengan begitu dapat disimpulkan untuk jenis uji kekerasan tablet memenuhi syarat. Selanjutnya adalah uji keseragaman bobot. Dengan syarat, tidak boleh ada dua tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga pada kolom B. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa untuk uji keseragaman bobot, hanya resep 1 yang memenuhi syarat. Dengan hasil, satu tablet menyimpang pada kolom A dan tidak ada tablet yang menyimpang pada kolom B. Sedangkan pada resep 2, 3, dan 4 tidak memenuhi syarat dikarenakan dua tablet menyimpang pada ketentuan bobot kolom A dan terdapat satu tablet menyimpang pada ketentuan kolom B. Yang ketiga, dilakukan uji IPC atau In-Process Control, meliputi uji kadar manfaat, uji sifat alir, dan bobot jenis. Pada uji kadar manfaat, dengan syarat hubungan persente dan sifat alir yaitu untuk 5-15% termasuk baik sekali, 12-16% cukup baik, 18-21% agak baik. Berdasarkan hasil pengamatan, pada resep 1 didapatkan persentase sebesar 9,375%, pada resep 2 6,25%, pada resep 3 7,07%, dan pada resep 4 5,357%. Dapat disimpulkan bahwa jenis uji kadar manfaat untuk resep 1, 2, 3, dan 4 memenuhi syarat dan sifat alir baik sekali. Selanjutnya dilakukan uji sifat alir dengan syarat aliran granul yang baik untuk mesin tabel single punch apabila lebih dari 4 gram per second. Hasil pengamatan pada resep 1 dengan rata-rata 22,66 gram per second, pada resep 2 dengan rata-rata 14 gram per second, pada resep 3 dengan rata-rata 35,67 gram per second, dan pada resep 4 dengan rata-rata 45,33 gram per second. Dapat disimpulkan untuk uji sifat alir, resep 1, 2, 3, dan 4 memenuhi syarat dengan aliran granul yang baik. Yang terakhir, dilakukan uji bobot jenis dengan syarat penetapan kompres berdasarkan bobot jenis ruah dan kadar dan manfaat. Berdasarkan hasil pengamatan, untuk BJ ruah resep 1 sebesar 0,61 gram per mili dengan BJ manfaat 0,67 gram per mili. Resep 2, BJ ruah sebesar 0,59 per gram per mili dengan BJ manfaat 0,6345 gram per mili. Pada resep 3, didapatkan BJ ruas sebesar 0,71 gram per mili dengan BJ manfaat 0,76 gram per mili. Sedangkan pada resep 4 didapatkan BJ ruas sebesar 0,76 gram per mili dengan bobot jenis manfaat 0,80 gram per mili. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengamatan untuk uji bobot jenis resep 1, 2, dan 3, 4 memenuhi syarat. Selanjutnya adalah poin ke-9, yaitu pembahasan dari hasil evaluasi resep 1 sampai 4. Untuk uji kadar manfaat, pada evaluasi granul, kadar manfaat resep 1 sampai 4 berturut-turut yaitu memiliki persente sebesar 11,54%, 21,42%, 7,633%, 5,06%. Sehingga dapat disimpulkan resep 1, 3, dan 4 memiliki sifat alir baik sekali, dan resep 2 memiliki sifat alir agak baik. Di antara resep 1, 3, dan 4, nilai persen kompresibilitas resep 4 merupakan yang paling kecil dan sifat alir yang paling baik, karena resep 4 menggunakan PVV 5%, sehingga dapat memperbaiki sifat alir dan hasil granul dengan sudut dia minimum, sehingga menghasilkan fines lebih sedikit dan daya
faktibilitasnya lebih baik. Untuk bobot jenis, pada resep 1, 2, 3, dan 4, memiliki BJ2 untuk resep 1 sebesar 0,7 gram per mili, dengan BJ4 0,791 gram per mili. Resep 2, BJ2 0,679 gram per mili, dengan BJ4 0,865 gram per mili. Untuk resep 3, BJ2 0,714 gram per mili, dengan BJ4 0,773 gram per mili. Sedangkan untuk resep 4, didapatkan BJ2 sebesar 0,75 gram per mili, dengan BJ4 0,79 gram per mili. Selanjutnya, pada uji granulometri, syarat pada granulometri adalah hasil yang diperoleh menunjukkan grafik linear yang berdistribusi normal. Pada resep 1 dan resep 2, didapatkan hasil grafik tidak linear dan didapatkan stabil naik turun sehingga pada resep 1 dan resep 2 tidak memenuhi syarat. Sedangkan pada resep 3 dan resep 4 memiliki grafik yang berdistribusi normal. Berdistribusi normal artinya ukuran partikel pada granul terdistribusi merata dan memenuhi syarat evaluasi, yaitu dengan fines kurang dari sama dengan 20%. Jika semakin kecil ukuran granul, maka akan memperluas permukaan sehingga akan mempercepat granul untuk melarut. Pada uji kecepatan alir, semua resep memenuhi syarat karena memiliki kecepatan alir lebih dari 4 gram per second, sehingga aliran granul dikatakan baik. Pada resep 4 memiliki rata-rata kecepatan alir paling besar, yaitu 44,3 gram per second. Hal ini dikarenakan resep 4 menggunakan apisol pH+2 sebagai pengisi yang diketahui memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang sangat baik jika dibandingkan dengan pengisi yang lain. Selanjutnya adalah evaluasi tablet untuk uji variabilitas. Di antara keempat resep, hanya resep 3 dan resep 4 yang memenuhi syarat dengan nilai variabilitas 0,763% untuk resep 3 dan 0,305% untuk resep 4. Uji variabilitas sangat berhubungan dengan kekerasan tablet dan dirancang untuk mengevaluasi tablet agar bertahan terhadap abrasi selama pengemasan, penanganan, dan pengiriman. Semakin kecil nilai variabilitas, maka akan semakin baik, karena variabilitas yang tinggi akan mempengaruhi konsentrasi atau kadar zat aktif yang masih terdapat pada tablet dan tablet semakin rapuh. Menurut Satriarini 2004, resep 4 baik karena PVP menghasilkan tablet yang mempunyai kekerasan yang cukup, kerapuhan yang rendah. Lalu, adanya penghancur aktif sel yang dapat memperbaiki tablet dan menurunkan kekerapuhan tablet. Untuk uji waktu hancur keempat resep semuanya memenuhi syarat, yaitu tablet tidak bersalut dengan lebih dari 15 menit, waktu hancur tercepat yaitu pada resep 2 dengan waktu 8-10 menit. Hal ini dikarenakan PG6000 sebagai pelarut yang merupakan polimer larut air dapat diaplikasikan pada berbagai obat hidrofisilitas yang tinggi, tidak toksik, dan melepaskan bahan obat dengan cepat sehingga laju pelarutannya meningkat. Digunakan juga aluminium kering sebagai bahan penghancur yang bertindak sebagai untuk memfasilitasi pengangkutan cairan ke dalam pori-pori tablet. Aluminium dapat meningkatkan daran zat cair dengan menggunakan kekuatan kapiler untuk mengikat air ke dalam pori-pori tablet. Selanjutnya, untuk uji keseragaman ukuran, menurut Farmakopeia Indonesia edisi ketiga, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet dan semua resep telah memenuhi syarat. Pada uji kekerasan tablet resep 1-4 berturut-turut adalah 6,28 kg, 4,724 kg, 5,67 kg, dan 5,27 kg, sehingga dapat disimpulkan keempat resep memenuhi syarat, yaitu memiliki kekerasan sebesar 4-10 kg. Pada resep 1 memiliki kekerasan tablet paling tinggi. Hal ini berarti penggunaan PEG 6008% memiliki kekerasan yang lebih tinggi dibanding resep lain, dan juga peningkatan jumlah pengikat akan meningkatkan kekerasan tablet. Pada uji keseragaman bobot, hanya resep 1 yang memenuhi syarat, dikarenakan pada kolom A hanya ada 1 tablet yang menyimpang dan tidak ada tablet yang menyimpang pada kolom B. Sedangkan pada resep 2, 3, dan 4, ketiganya tidak memenuhi persyaratan.
Untuk evaluasi EPC, pada uji kadar manfaat resep 1-4 berturut-turut yaitu 9,37%, 6,25%, 7,07%, dan 5,537%. Sehingga dapat disimpulkan baik resep 1, 2, 3, maupun 4 telah memenuhi syarat dan memiliki sifat alir yang baik sekali. Untuk uji sifat alir, semua resep memenuhi syarat karena memiliki kecepatan alir lebih dari 4 gram per second, sehingga aliran granul dikatakan baik. Resep 4 memiliki rata-rata kecepatan alir paling besar, yaitu 44,3 gram per second. Hal ini dikarenakan resep 4 menggunakan Avicel sebagai pengisi yang diketahui memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang sangat baik jika dibanding dengan pengisi lain. Pada uji bobot jenis didapatkan pada resep 1, BJ ruas sebesar 0,61 gram per mili dengan kadar manfaat 0,67 gram per mili. Pada resep 2, BJ ruas 0,59 gram per mili dengan BJ manfaat 0,63 gram per mili. Pada resep 4, didapatkan BJ ruas 0,71 gram per mili dengan BJ manfaat 0,76 gram per mili. Sedangkan pada resep 4, didapatkan BJ ruas sebesar 0,76 gram per mili dengan BJ manfaat 0,80 gram per mili. Pada poin selanjutnya adalah kesimpulan resep. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi ketiga, bahwa suatu sediaan dalam bentuk tablet haruslah dievaluasi terlebih dahulu sesuai syarat-syarat yang tercantum. Semakin banyak suatu tablet dalam syarat pembuatannya memenuhi syarat, maka akan semakin baik tablet tersebut. Berikut ini tabel yang menunjukkan keempat perbandingan formula di setiap evaluasi yang dilakukan. Dari tabel tersebut, bisa dilihat bahwa pada formula keempatlah yang evaluasinya paling banyak memenuhi syarat. Selanjutnya, resep formula 3, resep formula 1, dan yang paling buruk ialah formula 2, karena di evaluasi terdapat 2 evaluasi yang tidak memenuhi syarat, dan 1 evaluasi lebih buruk dibanding 3 formula lainnya. Selanjutnya, dari data tersebut, juga bisa diambil kesimpulan bahwa penggunaan Avicel lebih baik dibandingkan penggunaan amilum kering 10% untuk bahan penghancurnya, dan berpengaruh dalam evaluasi uji variabilitas sebagai bahan penghancur Avicel cukup baik untuk digunakan, karena bahan ini merupakan tipe ikatan hidrogen di mana ikatan tersebut segera lepas oleh adanya air. Avicel cocok untuk zat aktif yang peka lembab untuk bahan-bahan yang bersifat lekat-lekat atau higroskopis. Avicel pH 102 memiliki kompaktibilitas yang sangat baik dan mengalami deformasi plastik saat dikompresi yang dapat menyebabkan terjadinya interlocking, yang merupakan kekuatan ikatan antar partikel. Penggunaan Avicel juga sebagai bahan penghancur dapat memberikan peningkatan dalam tablet, juga memberikan kerapuhan yang kecil, sehingga penggunaan Avicel dapat menurunkan persentase kerapuhan tablet yang dihasilkan. Lalu, penggunaan PVP 5% di sini lebih baik dibandingkan penggunaan PEG 6000 untuk bahan pengikatnya, karena akan mempengaruhi saat evaluasi kadar manfaat dan juga granulometrinya. Menurut penelitian Widya, tahun 2010, penggunaan PVP sebagai bahan pengikat menghasilkan tablet yang tidak keras. Waktu disintegrasinya cepat sehingga cepat terdisolusi dalam cairan tubuh, terabsorpsi, setelah itu terdistribusi ke seluruh tubuh serta sirkulasi sistemik dan memberikan efek terapi. Penggunaan PVP menghasilkan granul dengan daya kompresi yang baik. Kemudian, berdasarkan penelitian Purwanti 2011, dikatakan bahwa perbedaan konsentrasi yang digunakan PEG 6000 sebagai bahan pengikat juga berpengaruh saat evaluasi, di mana perbedaan konsentrasi tersebut akan menunjukkan semakin baik atau tidaknya kadar manfaat, bahwa semakin besar konsentrasinya akan semakin besar kadar manfaat dari tablet. Akan tetapi, dalam percobaan ini, walaupun digunakan PEG sebesar 8%, masih lebih buruk dibandingkan penggunaan PVP 5%. Alasan lain mengapa formula resep 4 yang paling baik dikarenakan pada formulanya menggabungkan atau mengkombinasikan Avicel sebagai bahan penghancur dan PVP sebagai bahan pengikatnya, yang dimana jika kedua bahan tersebut digunakan secara bersama untuk granulasi akan memperbaiki kekerasan tablet sehingga dapat menurunkan kerapuhan dari tablet. Sekian dari presentasi kami.
Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.